Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man nabiyyuhum bil ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil al amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu ghaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kepada kasih sayang. Kata Islam sendiri itu berasal dari kata aslama yang berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran utama Islam yaitu ialah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan tentang kedamaian. Misalnya, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 61, yang dimana artinya, jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau padanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya hanya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung kepada perdamaian, artinya ada kelihatan tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Hendaklah di dalam kesiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk menempuh jalan damai tersebut. Jalan-jalan menuju damai tersebut hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan maruah Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, dan suku. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta dan kasih sayang, dan juga toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Seperti yang tertera di dalam surat Al-Anfal ayat 128, yang artinya, jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh kepadanya, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap tidak acuh, sungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini terlihat bahwa perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang cinta damai dan ajarannya mendorong umatnya untuk senantiasa hidup dan dalam kedamaian dan keharmonisan. Lebih lanjutnya, perdamaian ini tidak hanya ditekankan dalam hubungan antar sesama muslim, tetapi juga dalam hubungan antar umat beragama dan antar bangsa. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan sebuah konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikannya secara damai melalui dialog dan negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya damai telah gagal. Lebih jauh lagi, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam juga dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari agama atau keyakinan lain. Sementara itu di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa Allah mengutuk keras tindakan kekerasan dengan ancaman neraka jahanam. Misalnya seperti perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan kekerasan dalam Islam itu tergolong dosa yang sangat besar, yang akan diancam dengan neraka jahanam.
Pasalnya, pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan memberikannya berbagai macam nikmat, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar hak asasi manusia. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa memelihara kehidupan manusia adalah perbuatan yang mulia dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hal ini karena memelihara kehidupan manusia berarti menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai hak asasi manusianya. Seperti yang tertera di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, yang dimana artinya barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia yang ada, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Menurut Ibnu Jarir dalam kitab tafsir Jami al-Bayan halaman 32, bahwa kekerasan dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat terlarang. Jika seseorang membunuh satu jiwa yang diharamkan dengan menggunakan kekerasan, maka sama saja dia telah membunuh semua manusia yang kelak akan diganjar dengan neraka jahanam. Dalam konteks kehidupan modern, ayat tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kita harus senantiasa menjaga kehidupan manusia dan menghargai hak asasi manusia. Kita juga harus menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara yang damai, dengan mengemukakan argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang-orang non-muslim dapat mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jikalau itu sudah terpaksa. Misalnya untuk mempertaruhkan diri dari serangan orang-orang non-muslim. Namun jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah yang damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah banyak orang yang masuk Islam tanpa peperangan. Misalnya penduduk Madinah masuk Islam secara damai setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan damai tanpa jalur perang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Barakallah wali walakum fi hazal yaumil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa zikrul hakim. Wa taqabbal minna wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.